Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya hari ini? Bu Irvi harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk belajar daringnya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan dan obat. Salah satunya adalah bawang merah. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, menurunkan resiko kanker, anti alergi, dan yang lainnya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Teman-teman membuatkan wedang jahe untuk Edo. Edo merasa sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Anak-anak, sikap teman-teman Edo itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Yuk kita pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Nah, anak-anak, pastinya kalian sudah tahu dan hafal bunyi sila-sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian perhatikan ya, lambang burung Garuda ini. Pada dadanya terdapat sebuah perisai yang melambangkan sila-sila dari Pancasila. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dan juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yaitu sebagai berikut ya. Nilai-nilai sila pertama. Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu berarti menjalankan semua perintah agama dan menjauhi larangannya. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Toleransi itu artinya sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu adalah sifat atau sikap toleran, ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai sila kedua. Yang pertama adalah persamaan derajat. Kemudian, yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia.
Dan yang keempat adalah perdamaian. Itulah tadi nilai-nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila ya anak-anak. Kita harus selalu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak selanjutnya coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Nah di sini ada gambar pertama. Kalian lihat baik-baik ya. Pada gambar pertama ini ada dua orang pemuka agama. Mereka terlihat memegang kitab sucinya masing-masing. Nah, mereka menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya ya. Lalu pada gambar kedua, toleransi dan saling bantu antar umat beragama. Pada gambar ketiga ini terlihat rumah ibadah dari masing-masing tiap agama. Nah, untuk itu kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Selanjutnya pada gambar keempat, di sini ada Beni dan juga teman-temannya yang sedang menjenguk Edo. Menjenguk dan membantu teman yang sakit itu juga termasuk pengamalan Pancasila. Selanjutnya pada gambar yang kelima, berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar nomor 6 ini. Ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh. Menolong teman yang sedang mengalami kesusahan merupakan perilaku yang baik ya anak-anak. Lalu pada gambar ketujuh, ada seorang anak yang sedang mengajukan pertanyaan dan juga mengajukan pendapat. Nah, kita harus bersikap adil dalam mengajukan pendapat ataupun pertanyaan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gambar ke-8. Kalian perhatikan ada seorang anak yang sangat hormat dan patuh kepada orang tuanya. Ia terlihat sedang mencium punggung tangan orang tuanya, yang mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, sila pertama dan juga sila kedua. Nah, tugas kalian coba tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Dan jelaskan jawaban kalian ya. Ini adalah tabelnya. Kalian kelompokkan manakah perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, manakah perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nah, kita akan masukkan ya pada tabel pertama yaitu perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Di antaranya adalah gambar nomor 1, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian ada juga gambar nomor 2, toleransi dan saling bantu antar umat beragama. Selanjutnya, gambar nomor 3, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, itulah perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 ya anak-anak. Selanjutnya, kita kelompokkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Ada gambar nomor 4, yaitu menjenguk dan membantu teman yang sedang sakit. Lalu ada juga gambar nomor 5, berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, gambar nomor 6, menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Dan yang terakhir adalah nomor 7, bersikap adil dalam mengajukan pendapat atau pertanyaan. Nah, selain itu ada juga nomor 8 ya anak-anak, termasuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila kedua, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak menjenguk dan membantu teman yang sakit merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nah, selanjutnya, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Hal ini merupakan salah satu contoh perilaku dari sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak kalian sudah bisa mengelompokkan perilaku manakah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila maupun perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan bahwa merawat tanaman merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Salah satu bagian dari tanaman yang bermanfaat bagi manusia itu adalah batang atau kayunya. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, contohnya adalah patung. Berikut ini adalah patung Nusantara yang terbuat dari tanah liat yang sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.
Anak-anak, berikut ini adalah contoh kerajinan patung yang terbuat dari tanah liat yang berasal dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, selain dari kayu tadi, patung juga dapat dibuat dari tanah liat dan juga batu ya. Berikut ini proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir itu digunakan tanah plastis atau lentur untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan juga jelas. Nah, kali ini kita akan membuat patung menggunakan tanah liat atau lilin plastisin. Namun, kita dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung. Berikut ini adalah cara membuat adonan plastisin dari tepung anak-anak. Kalian bisa menyimaknya dan mencobanya di rumah ya. Kali ini kita akan membuat lempung terigu atau lilin terigu. Nah, sekarang kita lihat cara pembuatannya ya. Bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram atau 6 sendok makan tepung terigu, 100 gram atau 3 sendok makan garam, air secukupnya, pewarna makanan, dan sendok untuk mengaduk. Pertama-tama, larutkan pewarna makanan. Aduk hingga rata. Kemudian campurkan garam ke dalam tepung, lalu diaduk rata ya. Langkah selanjutnya, tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam tepung. Aduk hingga tercampur rata. Jika adonan sudah seperti ini, kita bisa gunakan tangan untuk menguleni sampai adonannya kalis dan tidak lengket lagi. Jika masih terlalu lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung ya. Kita uleni sampai terasa lembut. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lembut banget loh. Nah, sudah jadi deh lempung terigunya. Siap untuk dibentuk menjadi macam-macam kreasi. Ini bisa untuk pengganti plastisin ya. Selain mudah, lempung terigu ini juga aman. Selamat mencoba.
Nah, anak-anak, sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah jadi tadi. Lalu cobalah membuat berbagai bentuk sesuai dengan desain yang kamu inginkan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video yang telah dibuat. Untuk tugas selanjutnya, kalian bisa cek di Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas anak-anak semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.